The best of the best. So I saw now also Indonesia is doing well all of a sudden. Okay, we have seen Korea is doing well, Japan already doing well. So it depends. Sintayong berikan harapan mengejutkan untuk supporter timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Datang ke Vietnam, legenda AC Milan tiba-tiba bicara soal level permainan timnas Indonesia. Fans timnas Malaysia iri melihat peringkat FIFA timnas Indonesia begitu melesat. Jangan lupa tekan tombol likes dan simak berita selengkapnya. Datang ke Vietnam, legenda AC Milan tiba-tiba bicara soal level permainan timnas Indonesia. Legenda AC Milan Ruud Gullit tiba-tiba menyebut level permainan timnas Indonesia menjelang ajang Piala AFF 2024. Hal itu dia sampaikan dalam kunjungannya ke Vietnam pada Sabtu kemarin. Hadir di kota Ho Chi Minh, Gullit berinteraksi dengan para pendukung timnas Vietnam di acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Ruud Gullit memberikan sedikit wejangan untuk sepak bola Vietnam agar bisa bersaing dengan tim-tim hebat di kawasan Asia. Menurutnya, sepak bola Vietnam saat ini membutuhkan sosok pemain terkemuka yang bisa menginspirasi para pemain muda untuk berkarir di Eropa. Menariknya, dalam acara tersebut Ruud Gullit tiba-tiba membandingkan level permainan Vietnam dengan timnas Indonesia. Ex pemain timnas Belanda itu mengungkapkan bahwa permainan timnas Indonesia sudah berbeda di level Asia dan sejajar dengan tim-tim kuat seperti Korea dan Jepang. Sedangkan tim Vietnam masih ketinggalan karena berada di level Asia Tenggara. Akhir-akhir ini saya melihat Indonesia, Korea dan Jepang bermain sangat baik. Vietnam butuh lebih banyak kesempatan untuk bersaing dengan tim-tim kuat di kawasan ini, khususnya turnamen domestik yang benar-benar profesional dan serius agar Vietnam dapat berkembang dalam jangka panjang dan berkelanjutan, ungkap Ruud Gullit. Menanggapi soal sudut pandang Ruud Gullit, mantan atlet ternama Vietnam menyadari perbedaan level sepak bola negaranya di kawasan Asia. Nguyen Hong Sun merasa bahwa Vietnam butuh waktu yang lama untuk mencapai posisi dan prestasi yang sama dengan tim-tim kuat tersebut. Jika dibandingkan seperti itu, kita butuh waktu yang lama, bertahun-tahun lagi untuk bisa seperti mereka. Sepak bola Vietnam berada di level Asia Tenggara, bukan Asia, apalagi Eropa, kata Nguyen Hong Sun. Kita akan terus berusaha membawa sepak bola Vietnam ke Piala Dunia saat FIFA menambah jumlah peserta lagi. Saya harap semua orang akan selalu bersorak dan mendukung, dan berharap dalam 5-7 tahun kita bakal mencapai turnamen dunia, tambah dari Nguyen Son Hu. Pelatih striker timnas Indonesia buat pemain lebih tajam jelang Piala AFF. Pelatih striker timnas Indonesia Yong Ki Hun memberikan latihan khusus untuk meningkatkan ketajaman para pemain dalam hal penyelesaian akhir di pemusatan latihan yang tengah berlangsung di Bali. TC yang dimulai pada Kamis 28 November di Gianyar, Bali bertujuan mempersiapkan para pemain menjelang Piala AFF yang bakal segera digelar. Dalam sesi latihan itu, Yong Ki Hun memberikan perhatian khusus pada aspek penyelesaian akhir yang dianggap sangat krusial untuk mencetak gol di turnamen seperti Piala AFF. Para pemain diberi berbagai latihan teknik untuk meningkatkan ketepatan dan juga kekuatan tembakan mereka, serta menciptakan peluang lebih banyak di depan gawang lawan. Hal itu terlihat dalam video yang diunggah di Instastory dari Yong Ki Hun. Bukan hanya pemain di posisi penyerang seperti diantaranya Ronaldo Kuate yang diasah, namun semua pemain yang tergabung di timnas Indonesia mendapatkan latihan khusus untuk mencetak gol, termasuk pemain belakang, sayap hingga gelandang. Selain finishing, para pemain juga dilatih dalam hal positioning dan juga pergerakan tanpa bola yang diharapkan dapat membantu mereka dalam menciptakan ruang dan mencetak gol. Latihan intensif tersebut diharapkan bisa membuat para pemain bisa lebih tajam dan efisien dalam memanfaatkan peluang yang ada di laga-laga krusial. Dengan persiapan yang matang dan salah satunya fokus pada peningkatan kualitas penyelesaian akhir, timnas Indonesia juga diharapkan bisa tampil maksimal dan meraih hasil terbaik di Piala AFF yang bakal datang. TC Timnas Indonesia di Bali rencananya bakal berlangsung sampai Rabu 4 Desember mendatang. Sementara Piala AFF 2024 bakal mulai berlangsung pada 8 Desember sampai 5 Januari. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pada laga perdana, Indonesia bakal menghadapi Myanmar di Stadion Tubuna Yangon pada 9 Desember mendatang. Fans timnas Malaysia iri melihat peringkat FIFA timnas Indonesia begitu melesat. Berbagai macam komentar dari para pemain sepak bola Malaysia yang telah mengetahui tentang kabar ranking FIFA timnas Indonesia semakin naik meroket. Seperti yang telah diketahui bahwa FIFA telah merilis ranking FIFA terbaru pada edisi November 2024, dan kebetulan Indonesia tengah berada di posisi 125 peringkat FIFA dunia.
Dalam hal ini tidak pernah terlepas dari sebuah hasil laga pertandingan baru Timnas Indonesia saat mengalahkan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia telah berhasil menundukkan tim tamu dan memenangkan laga dengan skor 2-0. Kemenangan ini berkat tendangan Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Hasil kemenangan tersebut telah membuat Timnas Indonesia mendapatkan sebuah poin tambahan 16,24. Sementara untuk Timnas Malaysia sendiri telah turun rankingnya menjadi 132 dunia. Hal tersebut membuat netizen Malaysia coba membandingkan, namun kali ini dengan mengakui peningkatan kualitas dari Timnas Indonesia. Selain itu juga ada beberapa komentar dari fans Malaysia yang telah melihat keunggulan dari Timnas Indonesia yang unggul 7 tingkat dari ranking FIFA terbaru. Mereka sudah pemain Belanda, tidak selevel dengan permainan kita lagi, tulis dari komentar fans sepak bola Malaysia. Mereka memang layak melawan tim-tim kuat di Asia untuk Piala Dunia, sementara tim kita masih kesusahan melawan Laos, ucap dari fans lainnya. Beginilah Malaysia diurus dengan orang politik yang tidak tahu soal sepak bola. Kenapa sibuk membandingkan dengan skuad yang bermain di kualifikasi Piala Dunia? Dari segi poin sangat berbeda dengan yang bermain di pertandingan persahabatan, ucap dari fans Malaysia lainnya. Sintayong berikan harapan mengejutkan untuk supporter Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan hal yang paling krusial terkait peluang ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini menduduki posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Adalah tim peringkat pertama dan kedua di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang bakal lolos langsung ke Piala Dunia. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat kualifikasi bakal lolos ke putaran keempat kualifikasi. Hal ini membuat peluang Timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026 cukup terbuka. Menurut Sintayong, peluang Timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia masih terbuka. Dia pun menegaskan hal yang krusial adalah hasil yang didapat saat Timnas Indonesia menghadapi Australia nanti. Menurut Sintayong, jika tim Garuda bisa menang atas Australia di kandang lawan, maka bakal membuat pandangan terhadap Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal berubah. Pada bulan Maret tahun depan, pertandingan pertama setelah kompetisi kembali bergulir adalah melawan Australia. Dan di Australia, ungkap Sintayong, semoga pertandingan melawan Australia berakhir dengan lebih baik, tambah dari pelatih asal Korea Selatan itu. Sintayong juga menilai Timnas Indonesia memiliki peluang besar ke Piala Dunia jika bisa mengalahkan Australia. Apalagi jika setelah meraih hasil positif itu, Timnas Indonesia mampu tampil maksimal di 3 laga lainnya. Tentu pandangan untuk menempati posisi kedua klasemen dalam grup terbuka karena posisi kita saat ini. Dengan begitu sangat memungkinkan untuk melaju ke Piala Dunia. Pikirkan baik-baik, tentu Anda bisa mencobanya. Tambah dari Sintayong.